Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa qad kana as-salafus salihu rahmatullahi alaihim fi ghayatil khawfi min khatimatis su'i ma'a salahi a'malihim wa qillati dhunubihim. Kita masih membicarakan atau diajak oleh beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad membicarakan tentang masalah akhir kehidupan. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Yang di bagian ini beliau menyebutkan tentang apa yang dialami, dirasakan oleh para salafus salih. Ini generasi-generasi terdahulu yang salih, di mana mereka adalah generasi terbaik. Adalah mereka para as-salafus salih rahmatullahi alaihim. Semoga rahmat Allah tetap atas mereka. Dan mereka para salafus salih itu fi ghayatil khawfi, berada di dalam puncaknya rasa khauf. Jadi nggak cuma sekedar khauf, nggak cuma sekedar takut, tapi takut yang sampai pada puncaknya. Jadi takut yang amat sangat takut. Takut terhadap apa? Min khatimatis su'i, dari khatimah, dari akhir kehidupan, as-su'i yang jelek, yang buruk, dari akhir. Mereka amat sangat takut ma'a salahi a'malihim, dalam keadaan mereka itu berada dalam salahi a'malihim, baiknya amal-amal mereka, wa qillati dhunubihim, dan sedikitnya dosa-dosa mereka. Jadi mereka para salafus salih itu orang-orang yang sangat baik amal mereka, salahi a'malihim, dan sedikit dosa mereka. Dan itu sama-sama kita ketahui, ya. Mereka para salafus salih itu amalnya luar biasa, banyak, yang amat sangat banyak, dan dosa mereka sedikit, amat sangat sedikit. Tapi dalam keadaan seperti ini, mereka itu memiliki rasa takut yang amat sangat terhadap su'ul khatimah. Kadang kemudian kalau kita melihat atas dasar apa kita, saya, ya kita semua sepertinya tidak punya rasa takut terhadap su'ul khatimah. Tidak punya rasa takut terhadap su'ul khatimah. Kalaupun takut, ya takut yang
mungkin lebih tepatnya semacam basa-basi, bilang takut. Tapi kalau lihat dari sikap, perilaku, dan perbuatan serta ucapan, tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang takut terhadap su'ul khatimah. Ini menjadi pelajaran tersendiri bagi kita, bercermin pada generasi as-salafus salih. Bahkan Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad mengisahkan ucapan sebagian dari mereka. Jadi mereka para salafus salih. Hatta qala, sampai-sampai berkata siapa ba'duhum, sebagian dari as-salafus salih. Apa yang dikatakan oleh mereka menunjukkan betapa mereka betul-betul amat sangat takut dengan su'ul khatimah. Law 'arada 'alayya al-maut, law 'urida, kalaulah dihadapkan, 'alayya atasku, apa yang dihadapkan, al-mautu mati, 'alal islami, di atas Islam, mati di atas Islam, mati dalam keadaan Islam. Nah, matinya itu bibabil hujrah, di pintu kamar. Matinya di pintu kamar, tapi matinya di atas Islam. Wasyahadati, dan dihadapkan kepada mati syahid, tapi mati syahidnya itu bibabid dari, di pintu rumah, di pintu rumah. Yakni asy-syahadah, yaitu mati syahid fi sabilillah, di jalan Allah. Yang digambarkan mati syahidnya itu di depan pintu rumah. Sementara mati di atas Islamnya di pintu kamar. Lebih dekat mana? Pintu kamar atau pintu rumah? Kalau kita di kamar, ya jelas pintu kamar lebih dekat daripada pintu rumah. Ya, kalau saya dihadapkan, kata mereka, pada dua pilihan, mati di atas Islam, di pintu kamar, atau pilihan yang kedua, saya ada kemungkinan bisa mati syahid, tapi mati syahidnya di pintu rumah. Sebenarnya lebih tinggi mana? Mati di atas Islam atau mati syahid? Oh, mati syahid kan? Iya, mati syahid itu luar biasa. Iya, kemuliaannya luar biasa. Tapi ini beliau sedang menyampaikan kepada kita betapa rasa takutnya para salafus salih terhadap su'ul khatimah. Kalaulah saya dihadapkan pada dua pilihan mati, mati di atas Islam atau mati syahid, mati di atas Islam di pintu kamar atau mati di syahid di pintu rumah, apa kata mereka? Lakhtartu, pastilah aku memilih al-mauta, mati alal Islam, di atas Islam, ala babil hujrah, di pintu kamar. Aku lebih memilih mati di atas Islam, yaitu di pintu kamar, ala syahadati, daripada mati syahid, ala babid dari, di pintu rumah. Padahal kalau dihitung jarak dari pintu kamar ke pintu rumah, kira-kira berapa langkah? Ini rumah standar aja, bukan rumah istana. Paling nggak sampai 1 menit ya. Kita keluar dari pintu kamar menuju ke pintu rumah, itu paling nggak sampai 1 menit selisihnya.
Tapi kata mereka, aku lebih memilih mati di atas Islam daripada mati syahid. Padahal mati syahid itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa lebih memilih mati di atas Islam daripada mati syahid? Kemudian mereka menyampaikan alasannya, li'anni, karena sesungguhnya aku la adri, tidak tahu, tidak tahu malladhi yu'ridu liqalbi fima bainal hujrati ila babid dar. Karena sesungguhnya aku tidak tahu malladhi yu'ridu liqalbi, apa yang terjadi, apa yang menimpa hatiku. Aku tidak tahu apa yang terjadi, apa yang menimpa terhadap hatiku. Fima, di dalam jarak bainal hujrati, antara kamar, ila babid dari, sampai ke pintu rumah. Dan aku tidak tahu di dalam hatiku antara pintu kamar sampai dengan pintu rumah. Walaupun jaraknya 1 menit, semisal antara pintu kamar dengan pintu rumah, 1 menit saja sangat berharga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hatiku. Karena sangat boleh jadi, 1 menit itu bisa merubah hati seseorang. 1 menit itu bisa merubah hati seseorang. Merubah dari semula Islam menjadi tidak Islam. Dari semula Islam menjadi tidak Islam. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, itu yang membuat mereka takut dan lebih memilih mati di atas Islam saja. Yang penting pokoknya Islam daripada saya nunggu 1 menit. Di mana nunggu 1 menit itu saya ada pilihan untuk bisa mati syahid. Saya lebih memilih mati di atas Islam karena saya tidak tahu apakah dalam waktu 1 menit ini hati saya tidak berubah. Kalau tidak berubah, kalau berubah kan jadi masalah. Karena ternyata ada kisah juga, kan mungkin kita bagaimana seorang sahabat bahkan yang dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul luar biasa keberanian dia, membabat habis para musuh. Tapi apa yang terjadi pada saat dia terpepet? Pada saat dia terpepet, sudah alamatnya dia mati. Alamatnya dia mati. Nah, sebenarnya kalaulah dia mati terbunuh kan syahid. Kalau dia mati terbunuh itu syahid. Tapi entah apa yang terjadi dengan hatinya. Ada semacam gengsi. Kalau dia sampai terbunuh oleh musuh, daripada terbunuh oleh musuh, mendingan saya terbunuh oleh diri saya sendiri. Itu kan gerakan hati yang susah untuk dibaca, untuk diterka. Betul-betul dia membunuh dirinya sendiri. Karena dia membunuh dirinya sendiri, mati juga. Tapi kan matinya jadi beda. Antara mati di tangan musuh dengan mati di tangan sendiri. Mati di tangan musuh itu syahid. Tapi mati di tangan sendiri berarti bukan syahid. Tetapi ada sebagian orang sangit matinya, bukan syahid. Dan na'udzubillah, orang yang mati oleh tangannya sendiri itu kan jelas mati yang bukan husnul khatimah, itu mati yang su'ul khatimah. Padahal resikonya sama-sama mati. Sama-sama mati. Itu perubahan hati yang sedemikian sangat cepatnya. Itu yang menyebabkan para salafus salih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, lebih memilih mati dalam keadaan Islam saja. Itu sudah amat sangat cukup.
Karena kalau mati dalam keadaan Islam, itu sudah bisa mengamalkan pesan Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Karena pada mati syahid tapi belum jelas, karena masih butuh waktu 1 menit lagi. Yang ditakutkan adalah perubahan hati. Perubahan hati. Ini yang kita ambil ibrahnya dari beliau, para adalah bagaimana mereka punya rasa takut yang sangat tinggi terhadap su'ul khatimah. Bagaimana mereka punya rasa takut yang sangat tinggi terhadap su'ul khatimah. Padahal nih, kalau seandainya kita mencermati soal mati tadi. Kalaulah pilihannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi kan pilihannya mati di pintu kamar di atas Islam, atau mati di pintu rumah dalam keadaan syahid. Sekarang kalau pilihannya begini, kira-kira dalam keadaan sujud kita meninggal, yang berarti meninggalnya husnul khatimah. Atau kita tidak ditakdirkan meninggal dalam keadaan sujud, masih dikasih umur. Ini kita mau membandingkan. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita ditawari 2 pilihan tadi, mati dalam keadaan sujud, atau kita sujud tapi nggak mati, tidak mati, masih diberi kesempatan untuk hidup. Kira-kira kita pilih mana? Pilih mati atau pilih tetap dalam keadaan hidup? Pilih mati ya. Kenapa nggak pilih hidup? Ya, kalau mati dalam keadaan sujud kan husnul khatimah. Ya emang kenapa kalau husnul khatimah? Nah, kalau husnul khatimah kan besok saya akan masuk surga. Pasti arahnya ke sana. Mati itu cuma sekali. Kalau sekalinya mati kok dalam keadaan sujud, wah itu kan sebuah keuntungan yang amat sangat luar biasa. Nikmatnya mati dalam keadaan husnul khatimah, besok pasti akan masuk surga. Kalau arahnya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya yang mendorong kita mati dalam keadaan sujud, kita sujud itu dalam rangka memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, atau semata-mata kita ingin mendapatkan jatah kita masuk surga. Yang jatah kita masuk surga itu sebenarnya itu sama dengan kita menuntut apa? Hak kita. Masuk surga itu berarti kita menuntut hak kita. Kalau sujud itu berarti memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Surga itu adalah hak kita. Nah, sebenarnya mana yang lebih tinggi? Memenuhi hak Allah atau menuntut hak kita? Memenuhi hak Allah. Memenuhi hak Allah. Nah, sementara sekali lagi, orang kalau mati dalam keadaan sujud, dia senangnya karena apa? Karena dia bisa mendapatkan hak dia, yaitu masuk surga. Berarti lebih penting memenuhi hak Allah atau hak kita? Lebih penting memenuhi hak kita atau hak Allah? Hak Allah. Kalau memenuhi hak Allah, harusnya kita lebih memilih untuk tetap dikasih umur,
tidak jadi mati waktu sujud, tapi tetap dikasih umur. Kenapa? Karena dengan dikasih umur, saya punya kesempatan untuk bisa sujud lagi. Saya masih punya kesempatan untuk bisa sujud lagi. Dimana kalau saya sujud lagi berarti saya kembali bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mana yang lebih bernilai? Kita melakukan amal dalam rangka memenuhi hak Allah atau dalam rangka memenuhi hak kita? Beramal dalam rangka memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang lebih bernilai, bukan dalam rangka memenuhi hak kita. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi nilai sujudnya seorang hamba itu berbeda. Berbeda dari apa yang dia inginkan di dalam sujudnya itu. Sebagian mereka itu sujud dalam rangka memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul sepenuhnya. Saya sedang memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang waktu dia sujud itu dalam rangka memenuhi atau persisnya menuntut hak dia, dan mati dalam keadaan sujud. Itu mengesankan dia sujud karena pengen mendapatkan hak dia. Padahal ada yang lebih penting lagi, yaitu memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang-orang yang terpilih kalau seandainya ditawari, itu aslinya lebih memilih untuk tetap dikasih umur karena saya punya kesempatan untuk bisa kembali sujud. Saya punya kesempatan untuk kembali sujud. Yang kalau orang meninggal, ada kemungkinan untuk bisa sujud lagi nggak? Ya enggak, udah meninggal. Karena sekali lagi sujud itu memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih nikmat dalam hidup ini kecuali ketika kita bisa melakukan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang lain. Tapi kenapa para salafus salih mereka lebih memilih Islam di pintu kamar daripada mati syahid di pintu rumah? Ini lebih menunjukkan betapa beratnya orang kalau sudah matinya su'ul khatimah. Jadi ibrah yang kita bisa ambil dari mereka adalah mereka itu orang-orang yang punya rasa takut. Punya rasa takut kepada su'ul khatimah. Nah, ini yang kita pegangi. Yang kita pegangi. Dan tentu saja ibrahnya bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau takut sama su'ul khatimah, maka penjawabannya adalah dengan takut berbuat dosa. Dengan takut berbuat dosa. Kenapa takut berbuat dosa? Ya, karena yang menyebabkan su'ul khatimah itu adalah dosa. Su'ul khatimah adalah dosa. Jadi kalau diambil ibrahnya, para salafus salih ketika mau berbuat dosa itu yang mikir. Dan itulah yang semestinya juga menjadi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setiap kali mau berbuat dosa, yang terpikir pada diri kita apa? Jangan dalam keadaan saya berbuat dosa ini, datang aja. Nah, kalau punya rasa takut, maka tidak akan pernah berhasil melakukan perbuatan dosa. Karena selalu yang ada dalam pikirannya, bagaimana kalau dalam keadaan saya berbuat dosa ini saya mati. Jadi bisa jadi terpikir, sholatnya nanti Sholat kan bisa, sholat isya semisal,
Salat isya kan waktunya panjang. Nanti aja lah salat isya. Jam 9, jam 10, jam 11 kan masih masuk waktu isya. Ya, nanti aja. Ini kalau sholat nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Jangan-jangan dalam keadaan saya belum sholat tiba-tiba ajal datang. Ya, apa jadinya? Kalau ajal datang dalam keadaan saya belum sholat. Ya Allah. Mau cerita jelek orang lain berhasil enggak? Gimana kalau pas lagi cerita jelek orang lain datang malaikat maut? Ya, ngelihat segala yang diharamkan, ya, walau sendirian tetap takut. Apa yang ditakuti? Bagaimana kalau dalam keadaan sedang melihat yang haram ini datang ajal? Apa jadinya? Ya, apa jadinya? Sedang mendengarkan ya, suara-suara yang melenakan, suara-suara yang membuat kita jadi tidak bisa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpikir bagaimana kalau dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sedang lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ajal. Ini kalau kita belajar dari rasa takut yang luar biasa para salafus salih terhadap su'ul khatimah, terutama dalam soal tadi, perubahan hati yang amat sangat cepat. Perubahan hati yang amat sangat cepat. Wa qala akhar, Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad pun kemudian menyebutkan tentang ucapan. Jadi waqala dan berkata siapa akharu, yang lain dari kalangan salafus salih, berkata li ba'di ikhwanihi, terhadap sebagian saudaranya. Jadi pesan kepada saudaranya. Apa pesannya? Idza hadarani, idza apabila hadara datang ni kepadaku apa al-mautu, mati. Kalau saya mati, faq'ud, maka duduklah. Inda ra'si, di dekat kepalaku. Wanzur, dan perhatikanlah. Fa in ra'aita, maka kalau seandainya engkau melihat ni diriku, qad mittu, sungguh telah mati. Sungguh telah mati. Alal islami, di atas Islam. Di atas Islam. Fakhud, maka ambillah. Jami'a ma, semua harta yang aku miliki. Ambil semua harta yang ada pada diriku. Fabi'ahu, maka, atau kemudian juallah. Iya, juallah kekayaanku itu. Wa khudh bihi sakran wa luzan wa farqahu wa farriqhu ala sibyan. Dan ambillah, iya, dan berikanlah kepada as-sibyan, kepada as-sibyan, kepada anak-anak. Iya. Bagikanlah kepada anak-anak. Kepada anak-anak itu yang menjadi warisan. Wa in ra'aita, dan kalau engkau melihat ni diriku qad mittu, sungguh telah mati ala ghairi dzalika, di atas selain itu, berarti mati dalam keadaan tidak Islam. Fa'lam, maka beritahukanlah an-nasa, manusia, yusalliya, untuk menyolati alayya, terhadapku. Man arada an yusalliya, siapa saja yang pengen menyolatiku. Umumkan kepada orang-orang agar mereka mau menyolatiku. Wa kana, dan adalah qad dzukira lahu alamatan, sungguh ditampakkan untuknya tanda yu'arifu biha al-farqu bainal amrayni, perbedaan di antara dua hal tadi, yakni
antara mati di dalam Islam atau mati tidak di dalam Islam. Ditampakkan tanda-tandanya pada saat dia mati. Qala, maka berkata saudaranya tadi, fara'aitu qad mata 'alal Islam. Sungguh aku telah melihatnya mati dalam keadaan Islam. Wa fa'ala ma amarahu bihi min at-tasadduq 'ala as-sibyan wa hikayatuhum fi dzalika katsirah masyhurah. Maka kemudian dilakukanlah sesuai dengan apa yang dipesankan oleh orang yang tadi berpesan. Kisah ini juga memberikan pengertian kepada kita betapa sekali lagi para salafus salih itu amat sangat takut dengan yang namanya su'ul khatimah. Dan sudah cukup seseorang itu dikatakan mati su'ul khatimah kalau matinya itu tidak berada di dalam Islam. Matinya tidak berada di dalam Islam. Karena kalau orang mati di dalam Islam itu sudah cukup untuk dikatakan husnul khatimah. Sudah cukup untuk dikatakan mati dalam keadaan husnul khatimah. Hanya saja memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah dan su'ul khatimahnya seseorang itu paling kurang ada 3 yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah orang yang husnul khatimahnya jelas. Husnul khatimahnya itu jelas, nampak betul. Yang nampak itu dari apa yang dia lakukan waktu sakaratul maut. Apa yang dia lakukan waktu sakaratul maut. Waktu sakaratul maut, dia bilang, tolong ambilkan Quran, saya pengen baca Quran. Ada orang yang seperti itu. Atau sekurang-kurangnya, waktu sakaratul maut nih, dia orang yang sangat senang baca surat Al-Mulk. Sangat suka dengan surat Al-Mulk. Itu bagi beliau surat Al-Mulk adalah surat favorit. Hampir beliau tidak pernah lupa dari membaca surat Al-Mulk, terutama ketika mau tidur. Apa yang terjadi pada saat beliau meninggal? Pada saat beliau meninggal, subhanallah, meninggalnya itu dalam keadaan ada di antaranya yang ketika mau meninggal itu minta kepada keluarganya, tolong bacakan surat Al-Mulk. Dan ketika keluarganya membacakan surat Al-Mulk itu beliau memperhatikan sampai kemudian keluar air matanya. Keluar air matanya pada saat mendengarkan ayat demi ayat yang ada di surat Al-Mulk itu. Ada di antaranya bahkan diminta untuk membaca Quran. Sebenarnya beliau dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Jadi nggak ada tanda-tanda kalau beliau dalam keadaan sakit. Terus diminta dalam satu acara pertemuan, diminta untuk membacakan Al-Quran. Beliau memang senang sekali dengan surat Al-Mulk. Sehingga pada saat diminta, dan kadang kita sering acara tertentu itu diawali dengan taujih Rabbani, membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Nah beliau yang diminta, beliau pun kemudian baca. Yang dibaca adalah surat Al-Mulk. Dan apa yang terjadi ketika beliau membaca, baru sampai ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Beliau nggak bisa melanjutkan lagi karena beliau dalam keadaan sudah meninggal. Meninggal dengan ayat terakhir, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini orang-orang yang husnul khatimahnya jelas. Husnul khatimahnya jelas. Nanti ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang kebalikannya. Yang jelas adalah su'ul khatimahnya. Na'udzubillah. Jadi orang sudah langsung melihat ini orang su'ul khatimah. Seperti yang kemarin kita ceritakan.
Bagaimana seorang ulama besar membimbing santrinya yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, Fudhal ibn Iyad. Beliau bimbing santrinya, ucapkan alaihi la ilaha illallah. Tapi si murid justru mengatakan la aquluha fa inni laha bari'un. Aku tidak mau mengucapkan kalimat itu karena aku sudah tidak lagi mengakui kalimat itu. Aku sudah berlepas diri. Aku sudah lepaskan kalimat itu dari diri saya. Mati dia. Itu sudah jelas berarti matinya mati su'ul khatimah. Su'ul khatimahnya jelas. Su'ul khatimahnya nyata. Ada juga yang pada saat dibisiki la ilaha illallah malah nyanyi-nyanyi dengan nyanyian jahiliyah. Nyanyian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mati dalam keadaan seperti itu. Nah, itu berarti matinya jelas su'ul khatimah. Atau mati di tempat maksiat dalam keadaan sedang bermaksiat. Mati ketika berduaan dengan lain jenis yang bukan mahramnya. Wah, itu na'udzubillah. Su'ul khatimah yang betul-betul su'ul khatimah. Jadi ada orang yang jelas su'ul khatimahnya. Nah, nanti yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang tidak bisa dibaca. Ini sebenarnya beliau meninggalnya su'ul khatimah atau husnul khatimah. Nggak bisa. Dan ini yang kadang banyak kita jumpai dalam masyarakat. Jadi belum jelas ini sebenarnya beliau husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya meskipun kalau belum jelas begini, ya husnudzan kita, kalaulah beliau seorang muslim, ya kita harus berhusnudzan. InsyaAllah ya, beliau husnul khatimah. Bahasanya insyaallah, tidak usah semoga. Gimana ini orang ini husnul khatimah atau enggak nih? Semoga saja husnul khatimah. Ya, semoga saja ya, maksudnya mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan dalam artian insyaallah. Jadi kita husnudzan. Ya, kita husnudzan. Nah, husnudzan ini dibutuhkan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi saksi bahwa beliau memang meninggal sebagai orang baik. Nah, kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau disuruh memilih ya kita berharap ya, husnul khatimahnya itu jelas. Nah, untuk bisa jelas husnul khatimahnya adalah ini yang disebutkan oleh beliau ya, di alinea terakhir ya, tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, beliau menutupnya dengan amalan-amalan yang secara umum bisa mengundang su'ul khatimah. Ya, secara umum. Ya, sebenarnya sih semua dosa yang dilakukan oleh manusia, apalagi dosa yang dilakukan dengan rasa istihza, ya, meremehkan, ya, menyepelekan, itu bisa menjadi penyebab su'ul khatimah. Nah, beberapa di antaranya beliau menyebutkan wa'lam, dan ketahuilah olehmu, kata beliau, annahu katsiran. Banyak sekali, sesungguhnya banyak sekali, kata beliau, katsiran ma. Kalau sudah dikatakan katsiran ma, itu menunjukkan amat sangat banyak. Awalnya adalah qalilan ma. Jadi kalau kita baca di Quran, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Lanjutannya qalilan ma tashkurun. Qalilan diikuti ma, itu berarti amat sangat sedikit. Nah, kalau di sini beliau menyebutkan annahu katsiran ma, sesungguhnya banyak sekali yahtemu bisu, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan dalam keadaan buruk. Nah, banyak menimpa itu menimpa siapa? Lilladzina, terhadap orang-orang yatahawanuna, yang berlaku tahawun bis salatil mafrudati, dengan salat mafrudah. Berlaku tahawun. Ya, tahawun itu mempermainkan, ya, menggampang, meremehkan terhadap salat fardu.
Nah, tahawun di sini bisa dalam soal waktunya. Dalam soal waktunya. Alah, sholat zuhur kan jam 2 juga masih masuk. Ya, udah, kita lanjutin aja makan-makan kita. Masa baru setengah jam kita makan-makan kok harus selesai hanya untuk sholat. Nanti aja sholat zuhurnya jam 2. Padahal sebenarnya setengah jam itu sudah cukup. Yang ditutup diakhiri segera sholat. Tapi kemudian diteruskan. Kita kan baru makan-makan nih, belum ngobrol-ngobrol 12 sampai jam 2. Meskipun memang akhirnya dia sholat, ya di jam 2 itu orang seperti ini termasuk orang yang at-tahawun bis-shalatil mafruḍah. Ini tahawun dari sisi waktunya, dari sisi pelaksanaannya. Bisa pula tahawun di sini dari sisi pengamalannya, dari sisi pengamalannya, yakni yang penting salat saya sah, yang penting salat saya sah, syarat rukun saya terpenuhi. Kalau sunnah saya tidak lakukan, ya sunnah kan kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal sebenarnya kalau mau, ya bisa sempurnakan sholat itu dengan melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Tapi kemudian lebih memilih meninggalkannya tanpa ada alasan yang bisa diterima. Nah, itu termasuk at-tahawun. Termasuk at-tahawun. Apalagi sholat tarawih 23 rakaat, 7 menit, nah itu jelas tahawun. Tahawun 23 rakaat 7 menit. Di DS ada yang 23. Berapa lama? 1,5 jam 23 rakaat. 1,5 jam dengan 7 menit kan jauh amat ya. Nah jadi at-tahawun dari sisi pelaksanaannya. Bisa pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tahawun bis shalah, main-main dengan sholat itu dari sisi jamaah dan tidak jamaah. Dari sisi jamaah atau tidak jamaah. Karena jamaah kan hukumnya sunnah. Itu kalau seandainya beranggapan hukumnya sunnah. Cuma dapat 27 derajat kok. Gak terlalu banyak. Udahlah, yang penting sendiri juga bisa sah kok. Nah ini termasuk at-tahawun. Nah tahawun seperti ini Bapak Ibu yang rahmat Allah berisiko mengundang datangnya su'ul khatimah. Kalau gitu mendingan nggak usah sholat sama sekali. Lebih-lebih kalau memilih untuk tidak sholat. Tahawun dengan sholat saja bisa mengundang su'ul khatimah. Wazakatul wajibah, termasuk tahawun di dalam soal zakat yang wajib. Tahawun. Jadi zakatnya harusnya 5 juta gitu. Wah, kebanyakan. Dan 3 juta aja, itu sudah tahawun. Atau menunda-nunda. Jadi hampir sama dengan salat. Menunda-nunda. Karena zakat itu kan ada hitungan waktunya. Kalau zakat itu simpanan, berarti 1 tahun. Nah kalau berdasarkan hitungan 1 tahunnya, itu jatuhnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban awal, itu genap 1 tahun. Punya tabungan 12 miliar, genap 1 tahunnya itu di bulan Sya'ban. Tapi kemudian mikir, nanti aja lah keluarganya di bulan Ramadan. Itu kan tinggal 1 bulan lagi. Di bulan Ramadan. Kenapa? Kan bulan Ramadan bulan mulia. Berharap kalau zakatnya dikeluarkan di bulan Ramadan ada nilai. Nah ini malah termasuk at-tahawun. Termasuk at-tahawun. Tapi kan kalau zakat dikeluarkan di bulan Ramadan nilainya
nilainya lebih tinggi. Sebenarnya enggak. Yang punya nilai itu adalah sedekah, infak yang hukumnya sunnah. Kalau zakat, ya tidak menambah nilai kalau dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Karena ukuran zakat itu adalah nisab dan haul ya kalau tabungan. Nah, jadi menunda sampai datangnya bulan suci Ramadan itu bisa jadi termasuk at-tahawun biz zakatil wajibah. Nah, yang lainnya walladzina yatatabba'una awratil muslimin. Orang-orang yang mencari-cari kekurangan, keburukan kaum muslimin. Pokoknya dicari-cari. Wah, itu berat sekali orang-orang seperti ini. Pokoknya saya nggak suka sama pemimpin ini. Pokoknya kalau nggak ada kesalahan dicari-cari kesalahannya. Kalau nggak ada dibuat-buat kesalahannya. Wah, itu sudah. Itu sama aja dengan nantang untuk su'ul khatimah. Mencari-cari aurat. Aurat itu kan sesuatu yang kalau nampak itu membuat orang jadi malu. Dan itu adalah keburukan, kekurangan. Dicari orang-orang yang tidak dia sukai, apalagi yang beda kelompok. Kalau ketemu auratnya, ketemu keburukannya disebar-sebarkan, itu berat sekali. Walladzina yanqusuna al-mikyal, dan orang-orang yang mengurangi timbangan. Wal mizan. Mikyal ukuran, wal mizan dan timbangan. Apalagi kalau dia yang beli pengennya disempurnakan, bahkan dilebihkan timbangannya, begitu dia jual, dia kurangnya, itu sudah mengundang su'ul khatimah, mengurangi ukuran dan timbangan. Ya, di dalam apa saja. Ya, di dalam apa saja. Ya, termasuk juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soal timbangan di sini adalah sikap. Iya. Inti dari mikyal dan mizan kan tidak adil. Iya, tidak adil. Dan itu sangat boleh jadi terjadi juga dalam sikap ya, dalam sikap hidup. Sikap hidup itu begini. Dia kalau jadi tamu pengennya dihormati. Tapi kalau ada tamu dia malas menghormati. Itu namanya curang. Itu namanya curang. Dia kalau minta tolong, pengennya orang yang diminta tolong ya sempurna menolong dia. Tapi dia enggan untuk menolong orang lain. Nah itu ya mirip-mirip. Nah dia berlaku tidak adil, tidak sama antara dua hal yang sama. Tetapi yang lebih jelas memang soal tadi ya, timbangan atau ukuran. Walladzina yukhaddi'una al-muslimin, dan orang-orang yang menipu, memperdaya orang-orang Islam, wa yaghshawnahum, dan mencela mereka fi umur dini wa dunia, baik itu dalam urusan agama maupun urusan dunia. Baik urusan agama maupun urusan dunia. Kalau apaan dia itu, pengetahuan agamanya rendah kok. Nah itu berarti dia sudah mencela agama seseorang. Mencela agama seseorang. Jadi walaupun orang itu memang mungkin dari sisi agama jelek, kalau dijelek-jelekan, orang yang menjelek-jelekan agama seseorang itu sama aja dengan dia mengundang datangnya su'ul khatimah. Termasuk juga urusan dunia. Merendahkan orang lain dalam urusan dunia, mungkin wajahnya, mungkin badannya, sampai menghina badan dia, badan seseorang. Saya kalau lihat dia itu kayak bola aja, pengennya tak tendang-tendang, itu sudah nauzubillah. Menghina kayak gini ini ya bisa mengundang su'ul khatimah.
Walladzina, dan orang-orang yukadzibuna awliya'illah, mendustakan kekasih-kekasih Allah. Mendustakan kekasih-kekasih Allah. Mendustakan bisa mengundang su'ul khatimah, apalagi kalau sampai menyakiti, apalagi kalau sampai memerangi orang-orang yang mereka itu sebenarnya adalah awliya Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Menfitnah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah, kita aja kalau melihatnya itu ngeri, ya Allah. Itu kan ulama yang hidupnya dekat dengan Allah. Betul-betul dia jauh dari segala tuduhan-tuduhan buruk itu. Tapi orang-orang kok, ya Allah, pada menistakan, menghina, ya merendahkan. Oh, kita sendiri yang lihat tuh takut, ya Allah. Berharap betul mereka mau sadar, mau taubat, ya. Sebab kalau sampai tidak taubat, ya, mendustakan kekasih Allah, menghina kekasih Allah, kalau sampai tidak taubat sampai akhir hayatnya, berat sekali. Banyak contoh-contohnya orang-orang seperti ini, mati yang menghinakan. Dia terhina oleh kematiannya. Wa yunkiruna alaihi bighairi haqq, dan mengingkari kekasih-kekasih Allah itu bighairi haqq, dengan tanpa hak. Ya, mengingkari mereka Allah apaan? Aulia Allah kok kayak gitu. Mereka itu bukan wali Allah. Ya, mereka itu wali syaitan. Nah itu, ya, itu harus, ya, kadang kita mendengar begitu, apaan orang kayak gitu ke wali Allah, pantasnya ya wali syaitan. Ya, nah itu harus dijauhi. Ya. Mendingan kita diem daripada kita mengucapkan sesuatu yang bisa jadi apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kadang manusia melihat segala sesuatu itu dengan tergesa-gesa. Walladzina yadda'una ahwal al-awliya wa maqamatihim min ghairi sidqin. Nah, termasuk ini juga bisa mengundang su'ul khatimah. Orang yang mengaku-ngaku keadaan, ahwalnya para awliya. Wa maqamatihim, dan mereka merasa bahwa saya sudah sampai di kedudukan atau makamnya para awliya, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairi sidqin, dengan tanpa kebenaran. Jadi ngaku-ngaku sebagai wali padahal sebenarnya bukan wali, nah itu juga berbahaya. Tapi kita nggak usah menilai Allah, dia cuma ngaku-ngaku. Kalau kita tidak tahu, maka diam itu lebih baik. Ya, karena dalam hidup ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat mungkin ya, ada orang-orang yang kalau lihat penampilannya memang dia ini orang biasa. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia adalah orang yang luar biasa. Mungkin orang melihatnya pakaiannya biasa, penampilannya biasa, kata-katanya biasa. Tapi dia punya amalan yang amat sangat luar biasa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang dalam hidupnya betul-betul punya amal yang memang hanya diketahui oleh dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki sirrul amal antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbaha dzalik, dan yang serupa dengan itu. Yang kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala perbuatan dosa itu bisa mengundang su'ul khatimah, terutama kalau sampai ada orang yang senang dengan dosa. Ya, kalau sampai ada orang berbuat dosa dan hatinya senang, hatinya suka. Gimana Bapak Ibu cerita jelek orang itu menyenangkan? Nah, kalau menyenangkan tuh bahaya. Iya, bahaya. Tapi bukankah manusia itu pasti berbuat dosa? Ya, tapi inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai dosa yang dilakukan, di mana manusia memang tidak bisa selamat dari dosa, jangan sampai dosa itu dilakukan dalam keadaan kita menyukainya. Biarkan dosa itu ada dan terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita menyengaja. Tanpa kita menyengaja. Karena kalau orang sudah sengaja berbuat dosa, itu sama saja dengan menyepelekan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu dosa,
Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apapun yang kita lakukan. Kemudian kita sengaja berbuat dosa dalam keadaan kita tahu Allah melihat, nah itu lebih berat lagi, bisa mewariskan su'ul khatimah. Wallahu a'lam. Beliau kemudian menutup dengan doa, Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa an tulhiqana bis salihin fi afiyati ya rabbal alamin. Ya Allah, wahai yang paling mengasihi di antara yang mengasihi, aku memohon kepadamu ya Allah, dengan cahaya dirimu yang maha mulia, wafatkan kami sebagai muslim dan pertemukan kami dengan orang-orang yang salih di surga nanti, bi'afiyatin, dalam keadaan baik ya rabbal alamin. Ini penutup beliau, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari su'ul khatimah. Demikian Bapak Ibu penjelasan beliau tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu anak-anak santri, silahkan kalau ada. Alhamdulillah, ada santri? Ada yang bertanya, cium tangan yang pengen husnul khatimah. Bekal apa yang sudah disiapkan? Yang dengan bekal itu kita yakin akan husnul khatimah. Ini menjadi pertanyaan baik kita semua. Semua kita pasti kalau ditanya ya, pengen husnul khatimah. Tapi ini yang memang harus menjadi renungan baik kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal apa yang sudah kita miliki, yang sudah kita siapkan, ya, dengan bekal itu ya kita semua nanti dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita rangkum dari apa yang beliau jelaskan, Bapak Ibu, ya, yang penting ada 3 hal yang harus kita hindari. Kalau kita ingin terlepas dari su'ul khatimah, ya, terlepas dari su'ul khatimah. Yang pertama adalah tidak meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun hukumnya, baik hukum wajib maupun hukum haram, termasuk juga makruh dan sunnah, ya, tidak meremehkan. Sehingga kalaulah kita memutuskan akhirnya tidak melakukan yang sunnah, seandainya kita tidak melakukan yang sunnah, itu kita punya alasan yang kuat. Kita punya alasan yang kuat. Kenapa kita tidak melakukan yang sunnah itu? Ada alasan yang kuat. Jadi kenapa tidak sholat ba'diyah isya semisalnya, atau ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib? Ada alasan kenapa kita tidak melakukannya. Ada alasan, dan alasannya kuat. Alasannya kuat. Kalau alasannya sudah batal wudhunya, itu sebenarnya kuat nggak Bapak Ibu? Sudah sholat ba'diyah belum? Kenapa udah batal? Ya, kalau udah batal dan akhirnya betul-betul memilih tidak sholat ba'diyah, itu mesti ada pertanyaan. Nanti kalau ditanya oleh malaikat, ya kita bayangkan lah, kita bayangkan. Ditanya oleh malaikat, kenapa udah batal malaikat? Memang kalau udah batal nggak bisa wudhu lagi. Apa jawab kita? Ya bisa sih wudhu lagi. Lantas kenapa nggak wudhu lagi? Kira-kira apa alasannya? Pasti nanti ketemunya apa? Males. Nah, kalau alasannya males, nah itu yang berat. Jadi harus ada alasan yang kuat kenapa kita tidak melakukan yang sunnah, agar kita tidak teranggap sebagai orang yang tidak memperhatikan hukum
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memperhatikan hukum Allah itu intinya kalau itu wajib sunnah yang kita lakukan, kalau itu haram makruh yang kita tinggalkan. Dan kalau mubah, seandainya memang ada yang hukumnya mubah, ini bagian dari kita memperhatikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana amalan yang mubah itu menjadi amalan yang bernilai. Meskipun kita tahu mubah itu kalau dilakukan dan ditinggalkan tidak berakibat apa-apa, itu pilihan saja. Tapi kita tetap mengelola amal mubah ini sehingga menjadi amal yang bernilai. Dengan cara apa? Niat. Bahkan minum kata orang itu hukumnya mubah. Tapi kan menjadi sunnah kalau niatnya untuk menguatkan badan agar saya bisa beramal baik, agar saya bisa beribadah dengan baik. Makanya saya butuh makan. Dan pada saat makan dengan niat menguatkan badan agar bisa ibadah, maka makan yang tadinya hukumnya mubah menjadi sunnah. Ini pertama, tidak meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bersikap lapang kepada semua manusia. Jadi sekali-kali kita tidak menyimpan ganjalan, apalagi dengki ya, apalagi dendam. Ya, karena dengki dendam itu bisa menyulitkan waktu sakaratul maut. Jadi berusaha lapang. Kalau belajar dari sahabat yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikisahkan oleh Anas bin Malik, adalah kita berusaha ini mengambil ibarat dari sahabat tadi. Kalau menjelang tidur itu ya kita lepaskan. Barangkali masih ada ganjalan-ganjalan kepada sesama manusia. Hari ini si A itu harusnya bayar utang, hari ini kok nggak bayar utang. Nah itu dilepaskan. Jadi nggak ada ganjalan. Termasuk buruk sangka itu bagian dari ganjalan. Jadi dilepaskan. Oh, mungkin dia uangnya belum ada, mungkin dia punya kebutuhan mendadak. Sebenarnya uangnya ada, tapi karena kebutuhannya mendadak, beliau lebih mengutamakan. Kok nggak ngasih tahu? Ya beliau nggak ngasih tahu, saya yakin karena beliau nggak enak. Ya beliau nggak enak. Itu artinya kita berusaha untuk menjadikan hati ini hati yang lapang. Iya, hati yang lapang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang terakhir, yang ketiga, di dalam rangka agar kita bisa lepas ya dari su'ul khatimah, adalah tidak berhubungan dengan segala hal yang akan memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memalingkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Pergi ke dukun. Ya, pergi ke dukun. Itu tidak kita lakukan. Sebab orang kalau pergi ke dukun kan ancamannya berat juga. Kalau dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun, berakibat apa? 40 hari, 40 malam ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjauhkan hal-hal yang bisa membuat hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hubungan akidah, ya hubungan keyakinan itu menjadi berkurang. Termasuk kalau memang belum siap, nggak usah baca zodiak pekan ini, ramalan bintang. Ya, sebab itu bisa jatuh syirik nantinya. Oh benar nih, bintang saya kan Sagittarius nih. Oh, benar nih, urusan rezeki ternyata susah, benar juga nih. Itu berarti dia membenarkan ramalan. Ya, karena bisa jadi itu bagian dari sihir. Karena sihir itu kan dasarnya adalah ramalan juga. Nah itu yang harus dihindari. Segala hal yang bisa mengurangi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tiga ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan diselamatkan dari su'ul khatimah. Maka nanti kita akan didekatkan dengan husnul khatimah. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bahasan kita ulasan dari beliau Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad saat beliau menjelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, besok kita nanti akan melihat bagaimana penjelasan beliau terhadap lanjutan ayatnya, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Seperti apa penjelasan beliau, kita bahas insyaallah di pertemuan esok. Terima kasih atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga terus kebersamaan kita insyaallah mulia di dunia, dan mudah-mudahan kebersamaan ini dijaga sampai akhirat. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang sama, bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa bertemu salah satunya adalah dengan beliau sahibu hadzal kitab Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau, dan mudah-mudahan beliau menjadikan kita salah satu murid beliau, karena kita mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.